Halo, apa kabar? Saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis dari PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya akan menyampaikan research report terbaru kami mengenai Is it time to buy the euro and sell US stocks, di mana kita akan melihat bersama-sama apakah sekarang saatnya untuk membeli euro dan melepas saham. Jika kita melihat slide pertama, di mana ada chart dari euro on a daily basis di basis hariannya, kita melihat pola yang sangat-sangat bagus ada di sini. Namanya adalah falling wedge. Nah, falling wedge ini biasanya implikasinya adalah positif atau bullish. Nah, bullish itu ketika resistance yang bertahan selama 4 bulan di sini dipecahkan ke atasnya. Tapi untuk saat ini kita masih tentunya harus menunggu ya, karena kemarin kita melihat juga euro sedikit undershoot dan membuat low yang masih bertahan ketika video ini dibuat di 1.3241. Nah, kalau kita melihat juga ada sinyal reversal di indikator teknikal, kalau kita misalnya melihat RSI, kita melihat bahwa ada tanda bullish divergence. Baik juga di MACD di bawah di sini kita melihat juga ada pun bullish divergence. Jadi dua sinyal ini memberikan tanda-tanda bahwa mungkin akan ada reversal dalam waktu dekat ini. Tentunya sekali lagi kita harus menunggu sampai resistance trend line di sini yang bertahan selama 4 bulan terakhir ini bisa dipecahkan ke atas. Nah, level resistance pada saat ini ada di 1.3415. Tapi tentunya perlu juga diingat bahwa resistance ini turun terus, jadi bisa saja bahwa minggu depannya resistance akan berada di sekitar 1.34. Jadi sekali lagi kita tinggal melihat ke depannya apakah resistance ini akan bisa dipecahkan atau tidak. Nah, slide ini juga sangat-sangat bagus di mana kita melihat structure dari Elliott Wave itu sendiri. Sekali lagi kita melihat di bawah di sini ada bullish divergence di RSI-nya. Namun kita fokus aja di slide ini ke Elliott Wave-nya, di mana kita punya turun wave 1 di sini, lalu kita naik dalam wave nomor 2, dan sekarang kita hampir atau telah selesai wave nomor 3 yang terdiri dari turun 1, naik 2, turun 3, naik 4, dan turun 5. Jadi sekali lagi, kita mungkin atau hampir selesai wave 5, artinya sekarang kita akan naik dalam wave nomor 4. Jadi ini tentunya bullish dan menciptakan suatu peluang untuk membeli euro dan mencari keuntungan di sekitar 1.3450 sampai 1.35. Jadi dari saat ini masih ada sekitar 150 hingga 200 pips ke atas. Kita melihat juga kenapa kemungkinan koreksi yang berlangsung pada saat ini hampir selesai. Kita melihat di sini RSI-nya paling oversold dalam 3 tahun terakhir ini. Ini juga menunjukkan bahwa rebound-nya ke depannya bisa lumayan besarnya. Lalu kita melihat juga Fibonacci retracement sebesar 38,2% yang berada di 1.3246 telah tercapai dan mungkin menandakan bahwa koreksi yang berlangsung pada saat ini mungkin telah selesai. Jika tidak, kita masih bisa turun lebih lanjut ke 1.3016, tetapi karena Elliott Wave structure-nya menunjukkan bahwa wave 5 dari wave 3 sudah selesai atau hampir selesai, saya rasakan bahwa koreksi ini tidak akan jauh ke bawah lagi dan downside pada saat ini sangat-sangat limited. Lalu kita melihat juga di sini perbedaan lagi di quote report-nya antara non-commercials atau spekulator dan commercials atau big bank. Nah, seperti minggu yang lalu juga saya telah menjelaskan, kita selalu harus melihat apa yang dilakukan sama commercials. Karena pada akhirnya mereka itu selalu benar dan selalu ada dalam posisi di mana mereka bisa memanfaatkan gerakannya. Nah, kita melihat commercials pada saat ini, mereka hampir 3 kali lipat punya posisi long ketimbang posisi short. Artinya mereka dalam posisi beli ketimbang posisi jual. Dan kalau kita melihat spekulator pada saat ini, kita melihat bahwa mereka bahkan lebih dari 3 kali lipatnya lebih besar posisi jual ketimbang posisi beli.
Nah, ini juga alasannya yang menunjukkan bahwa kalau ada rebound ke depannya dalam euro, reboundnya bisa lumayan besar karena bisa ada short squeeze dari spekulator di sini. Karena mereka punya begitu banyak posisi jual di euro, kalau mereka harus squeeze atau square posisi mereka, mereka harus membeli kembali euronya. Jadi itu akan menyebabkan euro cukup kencang naiknya. Nah, kalau kita melihat dolar, ini juga sangat menarik. Kita melihat bahwa dolar mencapai level terendahnya pada bulan Mei 2014 di 78,906. Lalu dia juga membentuk wave-nya, naik 1, turun 2, dan naik 3. Dan wave 3 juga terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama dengan euro, tapi tentunya sebaliknya kita melihat bahwa dia itu naik dan sekarang kemungkinan besar akan mengalami koreksi dalam wave nomor 4 dan mungkin mendekati MA50 atau harga rata-rata 50 terakhir ini. Lalu kita melihat juga menariknya mungkin bahwa di sini ada MA200 dan MA50 dan sekitar pada bulan Juli 2014 ada Golden Cross. Nah, Golden Cross ini biasanya menunjukkan bahwa tren akan berubah dari bearish menjadi bullish. Dan kita melihat memang terbukti di sini di mana US Dollar Index cukup banyak naiknya. Lalu kita melihat RSI juga menunjukkan bahwa sudah overbought US Dollar Index. Dan di sini juga kalau kita melihat dengan seksama ada semacam bearish divergence. Lalu di MACD histogram juga sama di mana ada bearish divergence. Jadi sekali lagi bisa ada koreksi dalam US Dollar Index. Nah, di sini juga menariknya kita melihat US Dollar Index mendekati level tertingginya pada saat ini dalam setahun terakhirnya. Dan saya melihat juga ada kemungkinan terbentuk pola yang sangat menarik, yaitu cup and handle atau dalam bahasa Indonesia cangkir dan gagangnya. Kalau kita melihat di sini gitu. Biasanya polanya dibentuk dengan cangkirnya di sini, lalu ganggangnya sebelah kanan di sini. Oleh karena itu juga saya pikir ada koreksi dulu, lalu kalau dia break line di sini atau garis di sini atau atasnya dari cangkirnya, baru indeks akan menjadi sangat-sangat bullish dan tentunya euro sebaliknya akan terkoreksi lagi. Lalu kalau kita melihat saham, ini juga menarik sekali polanya dan sangat-sangat jelas menurut saya, di mana setelah mencapai puncaknya Dow Jones di 17.150 sekitarnya, dia turun dalam bentuknya 1, 2, 3, 4, 5. Dan waktu itu juga saya membuat video yang mengatakan bahwa kemungkinan akan naik bursa dan kita melihat memang terbukti di mana dia naik A, B, C, harusnya kalau C ini selesai terbentuk, dia akan turun lagi dalam bentuknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti koreksi di sini harusnya setidaknya sampai level terendahnya kemarin di sekitar 16.300-an. Tetapi kalau saya melihat konstelasinya, harusnya lebih rendah. Jadi mungkin koreksi bisa berhenti di antara 15.700 hingga 16.000. Kenapa juga saya pikir akan koreksi? Karena baik di RSI maupun di MACD histogram juga ada bearish divergence yang menunjukkan koreksi segera akan terjadi. Lalu ada dua alasan lagi kenapa bisa terkoreksi Dow Jones dalam waktu dekat ini. Kita melihat ketika Dow Jones atau S&P dalam hal ini naik, volumenya turun. Dan menarik juga kita melihat ketika ada hari turunnya, dia volumenya naik. Lalu di sini juga koreksi sebelumnya juga volumenya jauh lebih besar ketimbang bursa naik, volumenya turun. Harusnya volume itu mengikuti trennya dan karena sekarang dia naik, volumenya turun, saya pikir gerakan ini hanya korektif atau dengan kata lain dia akan kembali turun. Lalu alasan terakhirnya saya pikir Dow Jones juga bisa turun dalam waktu dekat ini adalah bahwa aset yang lain tidak mengikuti pergerakan bursa. Pada umumnya kita melihat di sini korelasi di antara komoditas seperti misalnya minyak dan tembaga dan juga
30-year yield atau obligasi pemerintah 30 tahunan biasanya itu positif. Tetapi belakangan ini ada divergence atau diskrepansi di antara komoditas, obligasi pemerintah, dan bursa. Jadi saya pikir ini juga menunjukkan bahwa bursa kemungkinan besar dalam waktu dekat ini akan terkoreksi. Jadi untuk merangkum kembali, saya merasa bahwa pada saat ini kita punya peluang bagus untuk mencari keuntungan dengan membeli euro dan menjual saham pada saat ini. Sekian dari saya saat ini, sampai jumpa di Valbree News berikutnya.